menggunakan Rohit Purba saya sendiri, Yeremia Gurning dan Ahmad Afendi. Kami di sini akan melanjutkan tugas yang diberikan oleh Bapak Dik Suwanto mengenai perintah-perintah lanjutan dari Linux. Nah, langsung saja kita mulai. Yang pertama kita tuh masuk ke terminal terlebih dahulu. Nah, oke, kita scroll. Perintah yang pertama yaitu cd. Kita klik. Nah, di sini untuk perintah cd belum terjadi apa-apa ya. Karena perintah cd hanya berfungsi sebagai untuk mengganti directory. Oke. Lanjut ke perintah kedua yaitu pwd. Nah, perintah pwd ini berfungsi untuk menunjukkan kita berada di directory atau folder yang mana. Nah, di sini saya berada di directory home dan folder Rohit ya. Oke, kita lanjut ke perintah berikutnya yaitu ls garis al. Nah, berikut output dari komen perintah yang telah kita masukkan jadi fungsi dari perintah ls garis al ini untuk menunjukkan semua file yang hidden ya, atau yang tersembunyi. Oke, lanjut kita masuk ke perintah berikutnya yaitu cd.1. Nah, untuk outputnya masih sama saja seperti output cd pols tadi ya. Di sini tidak menunjukkan apa-apa. Oke, kita lanjut pwd. Nah, seperti tadi pwd di sini berfungsi menunjukkan kita sedang berada di directory atau folder, sedang berada di directory maupun di folder yang mana. Nah, begini. Oke, kita lanjut saja langsung cd.2. Nah, sini sudah ada berbeda ya. Nah, fungsi dari perintah cd.2 ini adalah untuk mundur satu directory. Nah, kita ini mundur ke directory home ya. Untuk mengetikkannya kita langsung aja mengetikkan pwd. Nah, berikut kita sudah mundur ke directory atau folder home-nya ya. Oke, langsung saja kita lanjut ls al. Nah, berikut tampilan dari perintah dari ini perintah. Oke. Terus selanjutnya kita ketikkan cd /etc. Oke. Nah, jadi di sini di sini fungsi cd /etc ini membuat kita berpindah directory dari directory home pindah ke directory etc. Nah, selanjutnya kita ketik perintah ls al lalu garis tegak more. Untuk outputnya sama saja seperti perintah lsal, hanya saja di sini kita bisa menampilkan file-file tersembunyi lebih banyak lagi. Nah, sini kita enter saja. Oke. Dulu sih. Oke, selanjutnya kita langsung saja melanjutkan perintah selanjutnya yaitu cut passwd. Coba kita masukkan cut passwd. Nah, di sini outputnya no such file or directory. Artinya tidak ada file atau directory yang terkait. Hanya saja jika kita tambah kodenya seperti ini, cat etc passwd. Nah, beginilah tampilan atau output dari perintah yang kita masukkan. Oke, kita langsung aja ke perintah berikutnya itu file halo.txt. Nah, di sini katanya nah begini. Oke, langsung aja lanjut. File can open by txt. Nah, untuk
tampilan dari file by.txt ini berbeda ya, dikarenakan kita tidak mempunyai by.txt. Oke. Oke, langsung aja kita masuk ke perintah berikutnya. Soalnya lanjutkan penelusuran pohon pada sistem file menggunakan command cd ls pwd dan cat. Telusuri pada direktori bin, web user bin, sbin, dan tmp dan boot. Oke, langsung saja. Yang pertama kita lakukan yaitu mengganti direktori yang terlebih dahulu. Kita ganti ke direktori bin terlebih dahulu ya. Oke. Nah, di sini tampilannya ya. Direktorinya sudah berganti menjadi sudah masuk ke bin ya. Oke. Langsung saja kita lihat isi file pada direktori bin ini. Kita ketikkan ls garis ai. Nah, jadi begini tampilan dari direktori bin ya. Lumayan banyak di sini filenya. Oke. Selanjutnya kita mengetikkan command pwd. Nah, sesuai seperti direktori yang sudah kita ganti tadi. Nah, saat ini kita sedang berada pada direktori bin ya. Dengan menggunakan perintah atau command pwd ini, kita bisa mengetahui kita sedang berada di direktori yang mana. Oke. Selanjutnya kita masukkan cat bin. Oke, berikut. Oke, kita lanjut ke direktori selanjutnya yaitu direktori user bin. Sebelumnya kita mengganti direktori terlebih dahulu ya. Kita ketikkan cd usr bin. Oke, sepertinya kita sudah berganti direktori ya. Kita langsung cek isi file pada direktori ini. Kita ketikkan ls garis ai. Oke, nah begini seperti tadi, jika kita mengetikkan perintah ls garis al akan muncul file-file yang tersembunyi pada sebuah direktori ya. Nah, beginilah tampilan dari file-file yang tersembunyi pada direktori usr bin. Nah, untuk memastikan bahwa kita memang berada pada direktori usr bin, kita mengetikkan perintah pwd. Nah, berikut kita inilah bukti bahwa kita sedang berada pada direktori usr bin ya. Oke, kita langsung saja ke perintah berikutnya, yaitu kita perlu menunjukkan atau mengidentifikasi direktori ini. Kita ketikkan cat usr bin. Nah, ini kita langsung saja ke direktori berikutnya yaitu sbin ya. Seperti biasa kita mengganti direktori terlebih dahulu, cd sbin. Oke, nah berikut direktorinya sini sudah berubah ya. Nah, kita perlu mengecek isi file dari direktori ini. Oke, kita ketikkan seperti biasa ls garis ai. Oke. Begini tampilannya. Kita lanjutkan yang tadi ya. Saat ini kita berada di direktori sbin. cd Oke, kita sudah masuk di direktori sbin ya. Berikut buktinya. Oke, kita perlu melihat isi file dari direktori ini. Oke, ini tampilannya atau output dari file yang sudah atau perintah yang sudah kita buat. Selanjutnya kita perlu memastikan bahwa kita benar-benar memasuki direktori ini. Kita ketik pwd. Nah, berikut berarti kita sudah benar-benar berada di dalam direktori sbin ya. Oke, langsung saja ke direktori berikutnya yaitu direktori tmp. Oke,
Seperti biasa kita ganti direktorinya terlebih dahulu. cd tmp. Oke, berikut direktorinya sudah berganti. Langsung saja kita mencek file yang terdapat pada directory ini. Seperti tadi, ini output dari perintah yang sudah kita buat. Hanya saja pada directory ini filenya tidak sebanyak directory sebelumnya. Di sini hanya terdapat 12 file ya. Nah, oke. Biasa kita periode untuk memastikan bahwa kita benar-benar di dalam directory ini. Nah, berikut kita langsung saja ke directory terakhir. Kita perlu masuk ke directory boot ya. Oke, yang pertama kita lakukan adalah mengganti directory cd boot. Oke, di sini directory sudah berganti ya. Langsung aja kita mengecek file yang terdapat pada directory ini. ls-al. Seperti yang tadi, sebenarnya terdapat banyak file ya. Terdapat banyak file yang pada directory ini, hanya saja yang ditampilkan sedikit ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke nomor 3. Telusuri directory dev, identifikasi perangkat yang tersedia, identifikasi TTY atau terminal dengan mengetik who am I, siapa pemilik TTY Anda. Oke, pertama kita mengetik who am I. Baik, kita lanjutkan ke nomor berikutnya, yaitu kita masuk ke nomor 3 ya. Di sini kita diinstruksikan untuk menelusuri directory dev ya. Nah, sebelum itu kita masuk dulu ke directory dev dengan mengetikkan perintah cd dev. Oke. Nah, di sini directory-nya sudah berubah ya. Sudah berubah menjadi directory dev. Nah, di sini kita perlu mengidentifikasi TTY. Kita mengetikkan dengan mengetikkan perintah who. Nah, untuk di sini informasi TTY saya yaitu TTY7 ya. Kita lanjutkan perintah yang diinstruksikan, gunakan ls-1 ls-l ls garis l kita kasih miring script dev script tty 7. Oke, enter. Wop, aduh, mohon maaf di sini salah ya. Itu nomor 3-nya. Kita masukkan komen yang diinstruksikan, yaitu untuk pertama kita perlu mengecek informasi TTY pada terminal kita ya. Kita ketikkan perintah who. Nah, di sini saya untuk informasi TTY dari saya sendiri itu TTY7 ya. Selanjutnya kita masukkan perintah yang diinstruksikan, yaitu ls garis l. Nah, karena sini kita sedang berada di directory dev, kita masukkan garis miring dev garis miring. Nah, kita masukkan TTY7 ini. TTY enter. Nah, beginilah output dari perintah soal nomor 3. Oke, langsung saja kita masuk ke soal nomor 4, yaitu telusuri directory proc. Nah, sebelumnya kita perlu mengganti direktorinya terlebih dahulu. Kita mengetikkan cd proc. Kita masukkan direktorinya proc. Oke, di sini direktorinya sudah berganti ya. Nah, kita lanjutkan instruksinya. Tampilkan isi file interrupts. Kita ketikkan cat interrupt double R ya.
enter. Nah, begini tampilan dari isi dari file interrupt ya. Oke, begini tampilannya. Oke, untuk menghemat waktu, kita lanjutkan saja ke file berikutnya, yaitu file device. Langsung saja kita ketikkan cat devices enter. Nah, begini tampilan dari perintah yang kita masukkan. Oke, begini. Langsung saja kita lanjutkan. Selanjutnya kita perlu melihat isi file dari CPU info atau informasi mengenai CPU kita ya. Kita ketikkan seperti tadi, cat CPU info. Oke, enter. Nah, begini informasi CPU pada device yang kita gunakan. Nah, di sini prosesornya begini prosesornya. Nah, oke. Begini output dari perintah barusan kita masukkan. Oke, kita langsung saja ke file berikutnya, yaitu mem.info. Mem.info di sini mungkin maksudnya memory info ya. Oke, kita masukkan saja cat mem.info. Itu begini tampilan atau informasi dari memorinya ya. Oke, gini. Oke, kita lanjutkan ke file berikutnya, yaitu uptime. Oke, seperti biasa kita mengetikkan cat uptime. Enter. Nah, begini output atau hasil dari perintah yang baru saja kita masukkan. Oke, langsung saja kita lanjutkan ke soal nomor 5, yaitu ubahlah directory home ke username menggunakan cd username. Nah, karena di sini user yang ada pada device ini hanya saya, kita kembalikan saja ke ke user kita. Terlebih dahulu kita mengganti directory-nya cd home. Nah, mohon maaf, cd. Nah, di sini kita sudah kembali ke directory home. Oke. Nah, di sini jawaban nomor 5 sudah sekaligus menjawab soal nomor 6 ya. Karena di nomor 6 kita diinstruksikan untuk kembali ke directory home. Nah, karena tadi di device-nya hanya usernya hanya saya, jadi kita langsung saja kembali ke home-nya ya. Oke. Kita langsung saja masuk ke soal berikutnya, yaitu buat subdirectory work and play. Oke, kita masuk ke soal berikutnya, yang tadi kan kita diinstruksikan untuk membuat subdirectory work and play. Nah, sebelumnya kita perlu kembali ya. Kita ketikkan cd. Oke. Nah, di sini kita sudah mundur dari directory home ya. Oke, kita langsung saja membuat directory work and play. Seperti yang kita tahu, perintah untuk membuat sebuah directory, kita langsung saja masukkan mkdir. Karena di sini directory yang pernah kita buat yaitu work and play, kita ketikkan work tapi play. Oke, untuk memastikan bahwa kita sudah benar-benar membuat kedua subdirectory ini, kita perlu menampilkannya. Nah, perintah yang perlu kita ketikkan untuk menampilkan bahwa directory ini sudah benar-benar dibuat, yaitu list ls Nah, berikut di sini directory work and play-nya sudah dibuat ya. Oke. Nah, untuk soalan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, saya bernama Yeremia Gurning akan melanjutkan nomor 8, yaitu hapus subdirectory work. Cara menghapusnya yaitu ketik rm -r
warp. Nah, cara membuktikannya yaitu ketik ls min 1. Nah, tulisan warp tadi yang di atas ini sudah tidak ada ya. Lanjut ke nomor 9. Copy file etc password ke directory home Anda. Caranya itu cp atau copy spasi garing pc garing password spasi home garing. Lanjut, lalu pindahkan ke subdirectory play. Oke, cara memindahkannya yaitu ketik move home garing password spasi home garis play. Garing. Kita enter. Nah, langsung kita buktikan dengan ls home garing play. Nah, sudah ada di tulisan passwordnya ya, berarti sudah masuk dia ke subdirectory play. Lalu lanjut soal ke 11 yaitu ubahlah ke subdirectory play dan buat simbolik link dengan nama terminal yang menunjuk ke perangkat TTY. Apa yang terjadi jika melakukan hard link kepada perangkat TTY? Yang pertama, kita ubah dulu ke subdirectory play. Caranya dengan cd home play. Nah, udah masuk kita ke subdirectory play. Lalu kita buat simbolik link dengan nama terminalnya dengan cara ln min s dev tty terminal dev tty spasi terminal enter. Nah, itu sudah masuk. Lalu apa yang terjadi jika melakukan hard link kepada perangkat TTY? Kita masukkan ln dev tty terminal underscore hard link. Kita enter. Nah, dia ini gagal. Kenapa? Karena sistem operasi mencegah pembuatan hard link ke perangkat TTY untuk menghindari risiko kerusakan sistem dan menjaga stabilitas serta keamanan. Jadi kita lanjut aja ke nomor 12 yaitu buatlah file bernama hello.txt yang berisi kata hello world. Dapatkah Anda menggunakan copy menggunakan terminal sebagai file asal untuk menghasilkan efek yang sama? Oke, cara membuat file bernama hello.txt yang berisi kata hello world yaitu menggunakan komen echo hello world hello.txt enter. Nah, itu udah masuk ya. Lalu menjawab, dapatkah Anda gunakan cp menggunakan terminal sebagai file asal untuk menghasilkan efek yang sama? Itu jawabannya bisa dengan cara menggunakan komen cp hello
dot text copy underscore hello dot text. Jadi itu sudah tercopy ya, dengan memiliki isi yang sama dengan hello.text tadi. Cara membuktikannya yaitu cat hello.text. Nah, itu sudah ada hello world-nya ya. Jadi kalau kita copy lagi cat copy hello.text. Nah, itu sama jadinya. Jadinya CP ini bisa menggunakan terminal sebagai file asal untuk menghasilkan efek yang sama. Lanjut nomor 13, copy hello.text ke terminal. Apa yang terjadi? Jadi kita balik dulu ini. Oke, kita cp hello.text terminal. Hasilnya, nah dapat jadinya hello world. Lanjut nomor 14, masih directory home. Copy keseluruhan directory play ke directory bernama work menggunakan symbolic link. Pertama kita buat dulu directory work-nya, yaitu directory work. Setelah itu kita copy keseluruhan directory play ke directory work tersebut menggunakan symbolic link dengan cara n -s directory play ke directory work, memindahkan play. Setelah itu kita cek apakah sudah masuk menggunakan ls -1 directory work. Nah, sini sudah ditunjukkan subdirectory play sudah masuk ke directory work. Lanjut ke nomor 15, yaitu hapus directory work dan isinya dengan satu perintah. Cara menghapusnya yaitu dengan command remove -rf directory work. Nah, cara menceknya yaitu ls -1. Nah, sudah tidak ada lagi ditemukan di sini ya. Baiklah, sekian dari kami. Jika ada kata yang kurang jelas, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.